Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wal mu'minuna wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ma mi yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin summal hamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah Ibu Nadia Nur Fitria, yang saya hormati pada pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini izinkanlah saya mengumpulkan materi praktek ilmu dakwah dan saya akan membawakan ceramah yang berjudul Bekerja Sarana Meningkatkan Keilmuan kepada Allah. Pemirsa dan Ibu dosen dimanapun Anda berada, bahwasanya bekerja adalah suatu kewajiban yang tentunya harus dilakukan kepada pria dewasa atau orang-orang yang sudah memasuki usia produktif, yaitu mulai dari usia 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Pada dasarnya, ketika seseorang mulai beranjak dewasa, maka perlu dirinya menafkahi dirinya sendiri melalui bekerja. Dengan seseorang bekerja, maka niscaya dirinya akan mampu menghidupi dirinya sendiri, dan juga insya Allah bila Allah memberikan keberkahan atas rezeki yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu, maka insya Allah dia juga akan dapat menafkahi orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Tentu pemirsa perlu ketahui bahwasanya bekerja itu memiliki suatu keberkahan. Bahwasanya keberkahan itu mengandung dari doa-doa yang memang ketika kita bekerja di pagi hari, malaikat berdoa mendoakan kita. Sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan dalam hadis Sahih Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang bekerja di pagi hari melainkan dua malaikat turun ke bumi seraya mendoakan, ya Allah, berikanlah gantinya kepada orang yang mau mengeluarkan nafkah. Lalu malaikat yang lainnya berdoa, satunya, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan nafkahnya. Dan hadis tersebut dikatakan bahwasannya malaikat mendoakan kepada orang-orang yang bekerja, bahwasannya bekerja itu adalah suatu kemuliaan. Makanya malaikat mendoakan supaya orang itu dimudahkan dalam bekerjanya dan mendapat rezeki yang barokah. Sementara yang satunya mengatakan bahwa berilah kerusakan, yang dimaksud itu adalah bagi mereka yang tidak mau bekerja sedangkan mereka itu sudah masuk usia produktif dan juga diberi kesehatan oleh Allah. Nah, ini tuh adalah suatu hal yang memang jangan sampai kita terjadi seperti itu dan kita lakukan, dan itu sangat banyak terjadi di kehidupan kita. Selain itu, ketika kita bekerja, pastikan kita selalu mengingat Allah. Mengingat Allah dalam artian adalah bahwasanya ketika kita bekerja, hendaklah kita menyisihkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah dengan sholat, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Bekerjalah kepada Allah, bekerjalah dalam mencari karunia Allah, beribadah dan bersyukur, sesungguhnya kamu akan dikembalikan. Jadi pada surat Al-Ankabut ayat 17 menyerahkan bahwasannya kita tuh harus mencari rezeki Allah dan juga menyisihkan waktu kita sehingga kita harus beribadah
dan juga bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, karena banyak sekali manusia yang sekiranya bekerja namun tidak mau bersyukur. Selain itu, di ayat yang lain bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Selain itu, Allah juga nanti akan memberikan pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kita sudah kerjakan. Apakah kita bertanggung jawab atau tidak? Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa sataraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah SWT berfirman yang artinya, bekerjalah kamu sehingga orang-orang mukmin, Allah dan Rasulnya yang melihat pekerjaanmu itu, maka kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, dan diperintahkannya kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 150 dikatakan di situ bahwasanya ketika seseorang bekerja, tentu masyarakat muslim yang lain tentu akan melihat pekerjaan yang dilakukan, bahwasanya orang ini itu adalah orang yang rajin, dia mau bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, dan juga walaupun pekerjaan yang dilakukan itu tidak masalah apabila gajinya tidak UMR misalnya, atau misalnya gajinya bisa tidak sampai puluhan juta, itu pasti akan ada nilai ibadahnya dan masyarakat akan melihat itu bahwasanya orang bersangkutan ini adalah orang yang rajin. Selain itu, di dalam Al-Quran itu, dalam At-Taubah 150 dikatakan bahwasanya kita itu akan diberi pertanggungjawaban. Diberi pertanggungjawaban itu kita ditanya oleh Allah. Kita itu ketika bekerja bagaimana, sudah benar atau tidak. Dan itu perlu menjadi evaluasi bagaimana ketika kita bekerja mencari keridhaan Allah, lalu kita beribadah kepada Allah dan juga bersyukuri berbagai nikmat yang telah Allah berikan dalam kita bekerja. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Walaikuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.